resep mujarab ketika wanita menghadap musibah, yang ini susunan dari komplikasi para ulama ya, pendapat-pendapat yang dikumpulkan, dan kita masih di bab nomor 3, kiat-kiat mengubah musibah menjadi rahmat. Dan saya coba memberikan gambaran umum lagi, bahwasanya ibu-ibu sekalian, dalam hidup kita ini pasti sebagaimana kita merasakan lapar ada kenyang, pasti sebagaimana kita lahir, akhirnya kita meninggal atau hidup dan mati, pasti juga di saat kita muda akan ada tua, pasti di saat kita sehat ada sakit, itu semua berpasang-pasangan. Ada siang dan ada malam ya. Kemudian ada dunia, ada akhirat, di akhirat pun ada surga dan ada neraka. Semua itu berpasang-pasangan. Fahami poin ini, sehingga nanti kita mudah sekali untuk bisa menerima setiap ujian yang datang. Karena sebagaimana kita sehat, kita akan sakit satu waktu. Walaupun sebenarnya secara umum, yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita selama kita hidup ini, pasti nikmatnya lebih besar daripada ujiannya. Contoh misalnya kita lapar nih. Mungkin kita lapar hitungan menit mungkin. Pas lapar ada ide untuk seketika mau makan misalnya. Lalu kita dapat makanan dan kita menghilangkan rasa lapar tersebut. Misal anggaplah kita lapar dalam kondisi setengah jam, 15 menit. Lalu kita cari makanan sampai kita temukan dan kita makan akhirnya. Nah setelah kita kenyang, kenyang ini akan bertahan 5-6 jam ke depan. Artinya ujian tadi lapar itu akan lebih sedikit dibandingkan kalau kita nanti sudah mendapatkan nikmat ya gitu. Misal dalam kita sakit flu sepekan misalnya, atau demam atau meriang, biasanya setelah itu 1 tahun kita nggak sakit, 6 bulan kita nggak sakit. Jadi sebenarnya ujian itu lebih sedikit daripada nikmat. Nikmat itu jauh lebih banyak. Karena memang datangnya ujian ini dari Allah subhanahu wa ta'ala bukan untuk menyiksa seorang hamba, tapi bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada hamba tersebut rem ya, sehingga dia, tanda kutip sini ya, rem dalam kehidupan dia, sehingga dia tahu dia itu punya Tuhan yang mengatur segala sesuatunya. Dan tidak dengan adanya ujian kita bisa menilai nikmat itu. Contoh misalnya kita lagi sakit, kita jadi tahu nilainya kesehatan. Di saat kita lagi meriang, lagi demam, terus tiba-tiba di depan kita ada orang sehat meneguk air dingin misalnya, kita akan tahu, oh betapa nikmatnya kesehatan dulu ya. Coba kalau kita selama ini tidak pernah sakit, kita nggak menilai seperti itu, ya nggak menilai seperti itu. Bahkan pernah saya kasih contoh, kalau ibu-ibu masih ingat, ada hal-hal yang kita tidak suka, seperti misalnya lapar, haus, capek. Kalau orang tanya mau lapar nggak, mau haus nggak, mau capek nggak, orang bilang tidak mau. Tapi kalau kita renungi baik-baik dengan kacamata agama, kita akan temukan ternyata ini adalah perangkat-perangkat yang sangat luar biasa untuk merasakan nikmatnya, nikmat yang sedang ada. Ya, seperti misalnya kalau kita, ibu udah makan nih, udah dikasih makan 2 piring misalnya makan, udah kenyang sekali. Habis itu jangan ditawarkan lagi ayam goreng, ayam bakar, iga, kita nggak mau makan, ya, karena sudah kenyang kan gitu. Begitu juga kita kalau lagi tidak haus, kita ditanya mau minum apa. Mungkin kita mikir minum apa ya, kan lagi tidak haus. Coba kalau kita lapar, mungkin cuma nasi, sambal sama tempe, lahapnya luar biasa. Jadi sebenarnya lapar pun yang dianggap sebagai sebuah musibah atau ujian gitu kan. Nyata itu adalah perangkat yang terbaik untuk merasakan nikmat makanan yang ada setelah itu. Kita kalau lagi haus, ditanya mau minum apa bu? Ibu akan mengatakan pesan, saya minta air es misalnya. Kita akan minta gitu ya. Itu juga pada saat kita dari pagi tidur sampai malam. Misal, anggaplah dia sholat sebagai seorang muslim tapi bangun tidur lagi. Habis itu, misalnya pagi sampai duhur, duhur ke asar, asar lagi ke maghrib. Kira-kira kalau malam disuruh tidur, mau tidur nggak? Sudah nggak mau, udah kenyang tidur gitu ya. Tapi coba kita kalau aktivitas dari pagi sampai malam dan kita capek banget. Tidur 2-3 jam itu luar biasa nikmatnya. Berarti kan capek itu sebenarnya perangkat untuk bisa menikmati tidur itu. Jadi selalu bersangka baik. Allah subhanahu wa ta'ala ini maha bijaksana dengan segala ciptaannya. Dan saya sudah sarankan dari awal kita bedah buku ini, mulai sekarang jauhi bahasa atau kata-kata aduh. Ya. Aduh lapar, aduh haus, aduh capek gitu. Kenapa harus aduh? Alhamdulillah lapar, alhamdulillah haus. Karena kita bisa nikmati makanan dan minuman serta juga dengan istirahat itu, ya nikmat itu kita bisa rasakan. Maka ini sebuah nikmat yang sangat besar. Makanya baginda Nabi alaihi salatu wassalam
beliau itu selalu mengucapkan pujian alhamdulillah dalam semua keadaan beliau. Dikatakan dalam sebuah riwayat yang sahih, kalau nikmat memuncak pada Nabi SAW, beliau mengatakan, alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus salihat. Segala puji dan puja kehadirat Allah yang semua kebaikan tersempurnakan dengan izinnya. Jadi selalu beliau baca itu. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus salihat. Tapi kalau ada ujian, beliau juga mengatakan alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji dan puja kehadirat Allah dalam setiap keadaan. Sehingga akhirnya musibah itu bisa berubah memang jadi rahmat. Karena kita anggap memang itu ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ibu harus faham baik-baik, ujian itu kalau sudah datang, kita nggak punya opsi untuk pilihan kecuali melaluinya. Misal kita bangun tidur lagi flu atau sakit. Gimana caranya kita punya pilihan? Nggak ada, sudah terjadi. Kan gitu. Makanya saya ingatkan kembali perkataan Umar radhiyallahu anhu, orang yang sedang diuji oleh Allah ada dua keadaan. Keadaan yang pertama yang ideal, keadaan yang kedua ini adalah yang salah. Yang pertama yang ideal itu adalah orang yang begitu datang ujian, dia bangun tidur flu, dia sakit, ada ujian, ya apapun ujiannya, maka dia terima. Dengan dia terima dia dapat pahala, karena dia menerima keputusan Allah. Yang kedua dia mudah melalui, yang ketiga dia mendapatkan solusinya. Atau keadaan kedua yang tidak baik ini adalah dia tidak bisa menerima keputusan Allah. Sehingga dia berdosa karena seakan-akan memprotes keputusan Allah. Yang kedua dia sulit melaluinya karena penuh dengan keluh kesah. Yang ketiga tidak menemukan jalan keluarnya. Jadi kalau ada ujian kita tidak ada pilihan, memang harus bersabar. Ya. Dan itu yang paling terbaik. Dan sabar sudah kita sampaikan definisinya. Yaitu bagaimana kita menerima takdir Allah dan ikhtiar mencari jalan keluarnya. Nah itu bersabar namanya. Bukan duduk manis, elus dadanya, sabar gitu. Enggak. Kita mencari jalan keluar. Orang utang gak bayar, kita tagih. Belum bayar lagi kita sabar, terima sebagai putusan Allah, lalu kita tagih lagi. Gak ada masalah. Nah seperti itulah ya. Itu yang dimaksud dengan di bab ketiga kita kiat-kiat